Hai Dips, berjumpa lagi di Undi Podcast bersama saya Hanifah Mailasari. Dan saat ini saya akan berbincang dengan salah satu ilmuwan dunia, yakni beliau adalah Profesor Sugiharto. Beliau adalah Dekan Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro. Halo Prof. Halo Mbak Hanifah. Oke, gimana kabarnya hari ini Prof? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, sehat ya Prof ya? Oke, luar biasa. Nah, Prof Sugiharto ini dari Universitas Diponegoro dan beliau adalah Dekan dari Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro, dan tentunya beliau hari ini telah masuk ke dalam 2% ilmuwan paling berpengaruh di dunia versi Universitas Stanford, dan tentunya dengan riset-riset beliau ini telah masuk di beberapa jurnal-jurnal internasional, dan tentunya penemuan beliau ini sudah dimanfaatkan oleh masyarakat secara umum di sini Dips ya, luar biasa. Nah, pertama nih Prof dari saya, tentunya saya sangat terkemuka dengan semua penemuan Prof Sugiharto yang sungguh sangat luar biasa dan mempengaruhi masyarakat tentunya dan juga bermanfaat untuk masyarakat. Untuk yang pertama Prof ya, mungkin di tengah kesibukan Prof Sugiharto sebagai dosen dan juga dekan FPP Undip, bagaimana Prof ini kiranya menyeimbangkan antara mengajar ya dan tentunya juga meneliti yang butuh proses di dalamnya yang cukup menguras waktu di sana, Prof. Ya, Mbak Hanifah, terima kasih sudah diundang di podcastnya Undip. Bagaimana menyeimbangkan waktu sebenarnya mengalir saja sih, saya tidak terus harus strict gitu, enggak. Ya kita hari ke hari ada jadwal, dan selain mengajar pastinya juga banyak rapat yang harus kita lakukan. Di satu sisi juga kita punya banyak bimbingan untuk S2, S3 yang inilah sebenarnya motor untuk riset di setiap universitas. Jadi kita ada biasanya kalau pagi sekali atau sore sekali itu adalah waktu yang paling pas untuk ngobrol, untuk diskusi dengan mahasiswa, baik itu S1, S2 maupun S3. Dan ini mengalir saja. Kalau diatur-atur malah nanti betul sekali. Susah. Berkesinambungan ya Prof ya, luar biasa. Dan ini adalah bentuk bagaimana Prof Sugiharto ini sangat cinta dengan mahasiswanya, diajak ngobrol loh, mahasiswa S2 dan S3 ya, luar biasa. Dan dari obrolan yang ringan-ringan tersebut nanti akan menumbuhkan suatu chemistry ya Prof ya dengan para mahasiswa ini. Karena dari mahasiswa ini kadang kita bisa menemukan ya, mungkin celah-celah nantinya untuk bisa dibuat ide-ide kreatif baru, bagaimana membuat suatu penemuan baru begitu ya Prof. Kurang lebih Prof bisa menarik ide-ide penelitian dari para mahasiswa dan lingkungan di FPP itu sendiri begitu. Mungkin kalau hanya sekedar membaca penuh gitu kita sudah nggak cukup waktu. Justru yang banyak membaca anak-anak ini S2, S3. Dari brainstorming, diskusi itulah nanti ide-ide akan muncul, itu yang biasa kita lakukan. Iya, dan tentunya ini bisa menjadi contoh untuk kita semua Dips ya, bahwa Prof Sugiharto ini selain di tengah kesibukannya masih bisa menyempatkan waktunya ya Prof untuk selalu keep in touch dengan mahasiswanya, sekaligus juga menciptakan suatu hal yang bermanfaat untuk masyarakat begitu. Nah, Prof Sugiharto ini fokus di kajian nutrisi hewan ya Prof, dan bioteknologi pertanian, betul ya? Kebetulan kalau bidang waktu saya sekolah itu saya mendalami imunologi dan mikrobiologi untuk ternak. Sampai dengan saat ini kebetulan masih konsisten, terutama penelitian-penelitian berbasis nutrisi untuk perbaikan terutama imunologi, imun sistem, dan juga kondisi mikrobiologis di dalam saluran pencernaan ternak. Pertama banyak bekerja dengan unggas kebetulan saya. Jadi memang fokusnya bagaimana mungkin peternak ya atau ternak hewan ini nanti bisa menghasilkan suatu produk yang unggul gitu ya Prof ya. Jadi gitu ya? Dengan menggunakan intervensi nutrisi melalui feed aditif, melalui pakan, kita nanti bisa memaksimalkan pertumbuhan dan juga menjaga kesehatan untuk ternak. Intinya seperti itu sebenarnya. Benar banget ya, karena zaman sekarang kita kadang ketika melihat adanya hewan ternak itu apakah sudah benar-benar
kualitasnya baik atau enggak gitu kan, karena kita mendeteksinya masih agak kurang-kurang gitu ya Prof ya. Memang karena selama dulu itu untuk menjaga kesehatan ternak itu kan menggunakan antibiotik biasanya. Antibiotik untuk subterapatik biasanya dicampur dengan pakan ataupun air minum, tetapi mayoritas melalui pakan, makanya disebut dengan in feed antibiotik. Tetapi setelah ada isu keamanan pangan, terutama antibiotik resisten dan lain-lain itu, jadi penggunaan antibiotik di dalam pakan itu sebagai growth promotor, sebagai sarana untuk menjaga kesehatan itu dilarang. Nah, oleh karenanya peternak ini, terutama peternak unggas, itu harus mencari cara, mencari alternatif supaya ternak yang dipelihara ini tetap sehat, tetap berproduksi maksimal tanpa menggunakan antibiotik sintetis tadi. Nah, ini untuk menjaga kepercayaan konsumen bahwa mengkonsumsi produk ternak itu aman. Karena kita saat ini sudah nggak menggunakan antibiotik sintetik untuk menjaga kesehatan ataupun sebagai growth promotor. Juga akhir-akhir ini juga penggunaan antioksidan sintetik itu juga sudah di beberapa negara sudah sangat dibatasi, sehingga kita harus mencari alternatif-alternatif ini. Inilah bidang kajian yang laboratorium kami di FPP itu kita lakukan. Oke, luar biasa sekali. Nah, ini menjaga kealamian dari hewan-hewan ternak tentunya yang akan diproduksi oleh kita semua nih Dips. Nah, ini adalah penemuan dari Prof. Sugiarto yang juga saya lansir, saya baca nih Prof ya. Itu ada teknologi enkapsulasi untuk ayam pedaging, atau kita biasa menyebutnya ayam boiler gitu ya Prof ya, kurang lebih. Nah, ini teknologi ini apa yang ditonjolkan Prof dari penemuan Prof. Sugiarto ini? Sebenarnya teknologi enkapsulasi atau dalam bahasa Indonesia itu apa ya, pembungkus lah, penyalut. Itu sudah lama sih sebenarnya, sudah banyak dikembangkan di banyak negara, terutama untuk bahan-bahan yang memiliki kandungan aktif. Yang biasanya itu kita menggunakan ini untuk bahan-bahan herbal ataupun ekstrak-ekstrak herbal, ekstrak-ekstrak tanaman, tumbuhan, dan juga sekarang kita banyak gunakan juga untuk mikroorganisme probiotik. Jadi tujuan untuk enkapsulasi ini sebenarnya adalah menjaga supaya terutama yang tadi misalkan bahan aktif di dalam produk herbal itu tidak mengalami kerusakan selama masa penyimpanan, dan juga selama nanti delivery di saluran pencernaannya ternak itu nanti tidak rusak oleh akibat adanya reaksi dari cairan pencernaan. Contoh misalkan asam klorida di dalam lambung itu nanti sangat berpotensi bisa merusak bahan aktif yang ada di ekstrak herbal misalkan. Nah, dengan dienkapsulasi ini diproteksi sehingga nanti selama penyimpanan aman dari proses oksidasi. Dan juga nanti deliveringnya ke saluran pencernaan lebih efektif. Nah, ini membuat efektivitas produk herbal ataupun ekstrak-ekstrak tumbuhan itu menjadi lebih efektif sebagai feed aditif untuk ternak. Seperti itu. Oke, luar biasa. Nah, ini produk-produk dari Prof. Sugiarto ini tentunya bisa membukakan wawasan kita, Dips ya, bahwa ternyata hewan-hewan ternak ini perlu terus dijaga ya, Prof. Apalagi pada saat proses penyimpanannya nanti, pada saat proses pencernaannya, begitu ya, Prof. ya. Nah, mungkin dari enkapsulasi ini produk herbalnya itu apakah sudah disebarluaskan, Prof. atau sudah dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat? Ya, kebetulan beberapa tahun lalu grup riset kami bekerja sama dengan perusahaan pharmaceutical untuk ternak, dan sudah diaplikasikan sebetulnya oleh perusahaan-perusahaan itu. Dan barusan juga kita punya proyek bareng dengan salah satu perusahaan juga menggarap itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin.
kita doakan ya Dips ya, semoga di sini produk yang sudah disebarluaskan tadi, tentunya dari Prof. Sugiarto ini sudah tidak main-main, beliau ini adalah ilmuwan dunia, sudah tidak diragukan bahwa apa yang ditemukan itu sungguh nantinya akan bermanfaat, karena tidak hanya untuk para peternak atau petani hewan aja ya, Prof. Sugiarto ya, tapi fungsinya itu bisa untuk kita keseharian, karena kita kan mengonsumsi ayam-ayam pedaging itu boiler ya, karena ayam boiler ini cenderung lebih harganya lebih terjangkau dibandingkan dengan jenis ayam lainnya. Nah itu Dips, nanti kita akan diskusi lebih dalam lagi bersama dengan Prof. Sugiarto, tetap di Podcast Undip. Oke Dips, dan kali ini masih bersama dengan Prof. Sugiarto, tentunya yang telah memotivasi kita semua terkait dengan ternak dan juga pertanian untuk negara kita Indonesia supaya ada kemajuan dalam pengelolaan hasil-hasil ternak dan pertaniannya tentunya. Nah, Prof. Sugiarto, tentunya di sini tadi sempat kita singgung ya mengenai fungsi daripada penemuan Prof. Sugiarto ini untuk ketahanan pangan. Gitu. Bagaimana penemuan yang dihasilkan, manfaat yang disebarluaskan untuk masyarakat, dan tadi juga sudah bekerja sama dengan beberapa sektor swasta untuk memajukan produk-produk yang sudah ditemukan oleh Prof. Sugiarto dan tim. Tentunya di sini kita ingin melihat dari keterbutuhan masyarakat, utamanya bagaimana saat ini ya Indonesia ini lekat dengan adanya isu ketahanan pangan, bagaimana masyarakat ini bisa adidaya, mandiri dalam menyediakan ya lumbung-lumbung dari sisi pertanian dan juga peternakan yang ada di Indonesia. Nah, menurut Prof. Sugiarto sendiri nih, kira-kira bagaimana agar masyarakat Indonesia, utamanya mungkin di sini Dips semua yang menjadi penonton setia kita hari ini, itu bisa terinspirasi untuk bisa menjadi seorang yang mandiri dalam bidang pertanian dan peternakan menurut Prof. Sugiarto. Ya. Mbak Hanifah, kalau berbicara mengenai ketahanan pangan, saya pribadi saya kurang setuju karena saya lebih memilih kedaulatan pangan. Karena ketahanan pangan itu yang penting masyarakat dapat makanan entah dari manapun, itu ketahanan pangan. Tapi kalau kita bicara mengenai kedaulatan pangan, artinya kecukupan pangan untuk masyarakat itu sumbernya ya dari kita sendiri. Artinya selama ini yang kita sudah tahan ini, di Indonesia jarang ada kelaparan, artinya sudah tahan. Ketahanan pangannya sudah ada, tetapi dari sisi kedaulatan memang hampir ya banyaklah, kita itu banyak sekali mengimpor bahan-bahan, apakah bahan pangan ataupun faktor-faktor pendukung produksi pangan. Dalam bidang peternakan maupun pertanian banyak sekali faktor produksi itu yang masih impor. Jadi kita itu ketergantungan pada luar negeri sangat besar sekali. Kedepannya ya kita harusnya bisa membuat dan memanfaatkan itu sendiri di dalam negeri. Kita punya resources, kita punya sumber daya, kita punya apapun, kita punya sebenarnya. Cuman ya itu banyak faktor sebenarnya yang harus kita lakukan, banyak langkah yang harus kita lakukan. Langkah pertama adalah penyiapan pelaku industri pertanian sendiri dari hulu sampai hilir. Itulah tugas kami di Fakultas Peternakan dan Pertanian untuk menyiapkan talenta-talenta muda nanti untuk dalam tanda kutip bisa menjadi petani, tapi petani yang sejahtera pastinya. Dan juga political will sebenarnya yang kami sangat harapkan dari pemerintah. Seringkali pada saat kita panen itu justru harga-harga komoditas itu menurun. Nah, hal inilah yang membuat bahasa Jawanya itu kapok. Kapok itu ya petani tidak mau berusaha lagi. Karena apa yang telah diusahakan pada saat, oh besok saya panen, saya bakal dapat uang segini, ternyata harganya jatuh. Nah, belum lagi faktor cuaca, belum lagi faktor teknologi, dan lain sebagainya. Itu semua harus kita perbaiki. Tidak mudah, tetapi insya Allah kita bisa kalau kita bareng-bareng bekerja sama.
Oke, itu tadi ya. Jadi integrasi, bekerja sama, ya saling bahu-membahu tentunya untuk kedaulatan pangan. Tidak hanya tahan ya Prof. Karena saat ini kalau disampaikan tahan ya, bisa dibilang kita semua ini sudah bisa untuk bertahan dari sisi pangan. Tapi bagaimana kita bisa berdaulat, mengurangi impor itu tadi sehingga terciptalah suatu mungkin ada peternakan atau pertanian mandiri ya untuk generasi-generasi saat ini gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat juga sekarang kita acap kali mendengar dari kedaulatan pangan tadi adalah urban farming nih Prof ya. Mungkin kalau dari sisi kita, utamanya saat ini Undip kan berada di Kota Semarang, Jawa Tengah, yang mana notabene lahan pertanian, lahan terbuka itu sungguh sangat sedikit gitu, sudah dibangun dengan perumahan dan sebagainya. Nah, bagaimana ketika kita ya berkedaulatan pangan, tapi ingin mencoba juga nih Prof, bagaimana teknik urban farming ini bisa diciptakan di tengah lahan yang sempit begitu? Oke, dari sisi peternakan sebenarnya sudah jelas aturannya, ada zona-zona khusus yang boleh diusahakan untuk budidaya ternak. Di Kota Semarang sendiri kita tidak mungkin memelihara sapi di Simpang Lima, tidak mungkin. Tetapi ada zona-zona wilayah tertentu seperti di Gunung Padi, di Mijen itu boleh. Memang peruntukannya untuk ternak-ternak besar. Untuk ayam di mana itu sudah ada semua. Jadi kita ikuti zona-zona yang ditentukan oleh pemerintah itu sehingga nanti tidak ada gesekan dalam tanda kutip antara usaha peternakan dengan masyarakat setempat. Karena jujur, mungkin 10 tahun lalu mendirikan peternakan di suatu daerah tertentu, dulu waktu itu masih kosong, tidak ada lahan untuk pemukiman mungkin. Tapi lambat laun manusia semakin banyak dan membuat rumah di dekat-dekat kandang itu. Dan akhirnya harusnya yang pindah kan penghuni pertamanya kandang, tapi ya karena manusia ya akhirnya kandangnya ngalah gitu, nanti minggir. Nah, ini menjadi permasalahan sendiri. Jadi pengaturan ruang peruntukan untuk lahan, zona-zona untuk peternakan itu perlu menjadi perhatian dari pemangku kebijakan. Jadi terlepas dari itu sebenarnya kalau kita bicara mengenai peternakan, dulu peternakan ayam misalkan itu identik dengan bau dan lain sebagainya. Kalau Mbak Hanifah pergi ke fakultas di peternakan pertanian itu kita punya ayam petelur itu 43.000 dan alhamdulillah tidak ada komplain. Dengan sistem modern yang kita punya, teknologi yang kita aplikasikan, itu komplain-komplain yang seperti bau dan lain sebagainya, lalat dan lain sebagainya itu alhamdulillah tidak muncul. Nah, itu ada teknologi yang kita tanam di situ. Boleh di-spill dikit teknologi apa supaya bisa menginspirasi DIP semua di sini apabila ingin berdikari dalam bidang peternakan gitu, Prof? Dalam hal teknologi memang sekarang sudah sangat-sangat maju. Kita sudah menerapkan Internet of Things. Kita sudah menerapkan robotik lah, mekanisasi kandang dan lain sebagainya, sehingga satu kandang dengan populasi yang kita punya itu satu kandang 22.000 itu satu orang sebenarnya bisa untuk mengoperasikan itu semua dengan teknologi yang ada. Nah, dengan teknologi itu pula kita bisa memaksimalkan produktivitas dan juga mengurangi mortalitas. Pastinya tidak cukup hanya 1 semester untuk bicara ini, tetapi sekarang apalagi dengan AI dan lain sebagainya itu luar biasa. Jadi kita even kalau saya di sini saya tidak harus ke kandang, saya bisa memantau dan by self adjustment. Kalau amoniaknya tinggi, nanti sistem yang ada di situ bisa menyedot amoniak sendiri dan lain sebagainya. Itu sudah kita kembangkan di fakultas. Kemudian kalau kita bicara mengenai pertanian, Mbak Hanifah coba ke Fakultas Peternakan dan Pertanian, kita punya banyak greenhouse di situ. Berbeda dengan peternakan yang mungkin menimbulkan efek bau dan lain sebagainya tadi. Kalau urban farming identik dengan pertanian itu lebih clean sebenarnya.
karena bisa saja kita buat tabula-pot misalkan di gang-gang sempit, ataupun kalau kita punya tanah ya kita buat greenhouse. Even greenhouse kami itu sudah menggunakan Internet of Things. Jadi by system tanaman itu tidak usah menyiram. Secara By system ya nanti surveillance untuk oh ini bagus jelek ada hama sudah semua kita bisa kondisikan. Jadi termonitor by application yang bisa dipegang oleh satu orang begitu ya, Prof ya. Oke, dan jadi itu lebih efisien. Sudah seperti itu sekarang. Dan kami di Fakultas Peternakan dan Pertanian sekarang tagline kami adalah jadi petani itu tidak harus miskin, jadi petani peternak tidak harus kumuh. Justru jadi petani peternak sekarang itu adalah orang-orang yang memegang kehidupan orang lain, memegang nasib hajat hidup orang lain. Karena kitalah produsen pangan. Ada istilah kalau orang menguasai pangan maka dia menguasai dunia. Oke. Nah, ini yang harus kita tekankan pada adik-adik generasi muda. Kita bolehlah sekolah komputer dan lain sebagainya, tapi jangan lupa orang tanpa makanan tidak bisa mengoperasikan komputer. Oke, makanya, betul sekali, Prof. Iya. Iya, itu sangat menarik sekali, Dips ya. Nanti tentunya di sini tadi seperti yang disampaikan oleh Prof bahwa kita ini harus menjadi pionir ya, harus menjadi pendiri daripada kedaulatan pangan kita sendiri. Dan nanti akan kita bahas lebih dalam. Tadi sudah sempat disampaikan oleh Prof Sugiarto bagaimana anak-anak muda regenerasi dari sisi pertanian dan peternakan ini bisa mewarnai Indonesia menjadi lebih baik. Tetap bersama kami, usai jeda. Oke, Dips, tadi kita sudah berbincang dengan Prof Sugiharto ya. Di sana ternyata banyak sekali teknologi yang luar biasa telah diciptakan di Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro, dan mungkin bagi Dips yang penasaran kira-kira seperti apa sih teknologi yang tadi telah disampaikan oleh Prof Sugiharto, boleh sekali mampir ke FPP Undip ya. Dan tentunya di sana yang menarik nih, Prof, ada kios unggas ya kalau nggak salah di sana itu ya. Atau bisa berbelanja secara langsung ya. Freshmart. Kita Freshmart, bukan kios unggas ya. Freshmart, luar biasa. Yeah. Itu produksi langsung dari olahan yang ada di Undip atau bagaimana, Prof? Iya, kebetulan itu kerjasama dengan Caron Pokpan. Itu adalah laboratorium sebenarnya untuk melatih adik-adik dari prodi agribisnis untuk bisa mengetahui trading tata niaga dari hulu sampai hilir, bagaimana memasarkan produk-produk terutama peternakan ayam, telur dan lain sebagainya. Oke, luar biasa. Nah, ternyata teknologi yang diciptakan dari hulu ke hilir dari FPP Undip ini ya tentunya memantik jiwa-jiwa tentunya anak-anak muda yang tentunya sangat berdekatan dengan era-era digital saat ini ya, Prof ya. Nah, kiranya di tengah teknologi yang ada, tadi sudah disebutkan by system, by technology, semua dari FPP Undip, tentunya di luar sana ya, Prof, ketika kita lihat betapa petani dan peternak kita di Indonesia khususnya yang telah berumur begitu dan tidak ada regenerasi yang cukup mumpuni sepertinya untuk bisa menyeimbangkan dengan adanya teknologi yang baru saat ini. Mungkin dari Prof Sugiarto terkait dengan pandangan petani milenial atau peternak milenial bagaimana nih, Prof Sugiarto? Iya, permasalahan kita sebenarnya regenerasi karena petani yang ada sekarang itu rata-rata umurnya sudah di atas 50. Kalau ini tidak teratasi dengan baik, siapa nanti yang mau jadi petani? Apa yang harus kita lakukan sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan, terutama adalah memberikan dalam tanda kutip jaminan kehidupan untuk petani-petani muda ini. Kalau menjadi petani masih identik dengan baju kumuh, tidak punya uang, kelas bawah, itu ya pastinya tidak ada yang mau jadi petani. Saya anak petani, saya tidak mau jadi petani karena image tadi. Nah, saat ini harus berubah image itu. Stereotipnya petani sekarang kalau kita lihat ya harusnya petani itu seperti di Eropa lah misalkan. Petani menguasai lahan sekian, punya mobil bagus, punya pendapatan, punya jaminan hidup yang bagus. Ya. Itu hanya akan bisa tercapai. Satu-satunya mungkin kita tidak bisa mengekspan lahan lagi
karena peruntukan lahan memang sudah sangat, di Jawa ini sudah sangat sempit. Apa yang harus kita lakukan? Ya memanfaatkan teknologi untuk mengupgrade produk-produk pertanian, proses bertaninya, sehingga nanti kita memiliki value, nilai tambah terhadap produk-produk pertanian. Dan kami yakin proses yang kami jalankan di fakultas, mudah-mudahan kita bisa menciptakan entrepreneur pertanian baru untuk menggantikan atau bahkan bukan hanya menggantikan tapi mengupgrade petani-petani lama ini menjadi petani-petani modern. Bantuan untuk kebijakan pemerintah dari kerjasama perusahaan dan lain-lain mutlak kami butuhkan. Kami tidak bisa jalan sendiri. Iya, betul sekali. Adanya kesinambungan ya, bekerja sama satu dengan yang lain. Utamanya di sini yang tadi menjadi highlight adalah bagaimana anak-anak muda ini harus menghapuskan stereotip tadi dan berusaha untuk bangkit dengan adanya teknologi. Justru dengan adanya teknologi bukan berarti memanjakan ya Prof ya, ataupun mungkin menginstankan segala sesuatu menjadi malas-malasan untuk belajar bagaimana bertani, bagaimana beternak yang baik begitu. Apalagi sekarang tentunya sudah ditemukan tadi teknologi yang ada di FPP dan juga yang ditemukan oleh enkapsulasi oleh Prof Sugiharto tadi tentunya menambahkan nilai jual. Ya, kalau kita bilang nilai jual. Nah, kira-kira ketika seorang petani, baik itu nantinya petani milenial ataupun mungkin yang saat ini sedang bertani ya, mungkin yang saat ini mendengar kita sedang berbincang, Prof, kira-kira bagaimana agar produk-produk nilai jual tinggi dari hasil pertanian dan peternakan itu bisa dipasarkan dengan lebih baik kiranya menurut Prof Sugiharto ini? Ya, satu hal pastinya kita tidak boleh toleran dengan kualitas. Jadi food safety itu dan food quality itu tidak bisa ditawar. Jadi kalau kita mau bersaing dengan produk-produk impor ya kita harus menjamin bahwa produk yang kita hasilkan memang punya kelas, bisa bersaing dengan produk-produk impor. Caranya bagaimana? Ya itu tadi dengan memaksimalkan penggunaan teknologi terkini untuk menambah, untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan kualitas dan efisien pastinya proses itu. Dan juga dalam produksi bahan pangan kita juga harus memastikan bahwa produk-produk yang kita hasilkan itu memiliki daya saing dari sisi harga. Jangan sampai kita manja bahwa harus cinta produk dalam negeri, tapi kenyataannya produk kita mahal. Secara psikologi pasar tidak mungkin, orang pasti akan memilih produk yang lebih murah. Nah, terus apa yang kita lakukan ya tadi, kembali lagi ke teknologi. Teknologi sudah sangat berkembang, mengapa kita tidak memanfaatkan itu? Selain juga peran dari masyarakat, konsumen, bahwa mencintai produk-produk dalam negeri itu adalah sebuah kebanggaan. Nah ini yang harus kita masifkan. Kalau makan jeruk dalam negeri lebih enak, lebih murah, mengapa harus makan jeruk impor gitu. Ini mudah-mudahan bisa menjadi kampanye bersama nanti. Itu betul sekali karena saat ini kita banyak terlena, apalagi di sosial media ya, banyak tersebar bahwa produk-produk luar negeri ini mungkin kualitasnya lebih bagus dan segala macam. Padahal ketika kita telisik lagi, kita telusuri lagi, produknya lebih baik seperti yang ditemukan tentunya oleh Prof Sugiharto yang ada enkapsulasinya tadi, otomatis ayamnya pun akan lebih baik, lebih sehat dan lebih bisa dikonsumsi dengan lebih oke gitu loh sebenarnya. Itu dari produk dalam negeri sendiri, ayam dalam negeri gitu loh Dips. Nah, ketika hasil produksi tersebut kita sudah keluarkan ya bisa memiliki nilai jual tinggi, otomatis kita akan melihat dari sisi nutrisi daripada produk-produk pertanian dan peternakan yang ada di dalamnya, Prof. Nah, kiranya karena saat ini lekat kita sering mendengar bahwa adanya kebijakan makan bergizi gratis ya dan sebagainya, tentunya di dalamnya kita tetap harus menyeimbangkan dong dengan informasi nutrisi yang baik begitu dan sehat tentunya untuk anak-anak bangsa. Nah, ini dari Prof Sugiharto mungkin ada sedikit tips bagaimana agar keseimbangan nutrisi ini tetap terus terjaga di negara kita ini. Ya, mungkin saya sebagai bukan ahli gizi ya, saya orang peternakan jadi tidak dari standpoint gizi mungkin tidak terlalu punya keahlian. Tapi dari sisi kami sebagai insan-insan pertanian dan peternakan,
kami sangat berharap bahwa MBG ini harusnya bisa menjadi pemantik untuk menggairahkan produksi produk-produk peternakan dan pertanian dalam negeri. Kalau kita bisa memproduksi dengan kualitas yang sama, dengan harga yang bersaing, mudah-mudahan nanti pemerintah juga tidak akan impor lagi. Dengan MBG ini harapan kami adalah pasar tersedia sehingga gairah untuk berusaha di bidang bisnis pertanian maupun peternakan meningkat, sehingga kesejahteraan masyarakat, multiplier efeknya akan menjadi lebih besar lagi. Tidak hanya memberikan makan bergizi gratis, tetapi juga mensejahterakan petani peternak yang ada di sekitar wilayah, ya di Indonesia pada umumnya. Oke, luar biasa. Jadi tetap terus saling membantu ya Prof, walaupun mungkin dari sisi nutrisi tadi kan lebih kepada gizi, tapi bagaimana agar dari produk-produk makanannya ini terjaga seperti enkapsulasi tadi itu mungkin bisa menjadi dorongan supaya agar ayam dalam negeri ini selain lebih terekspos begitu, di dalamnya pun juga ada kandungan-kandungannya yang sangat capable untuk digunakan dalam pemenuhan gizi di Indonesia. Nah, terakhir Prof, sebelum mengakhiri perjumpaan kita kali ini, karena di sini kita sejak tadi ya berdiskusi, beliau ini adalah ilmuwan dunia, kita juga ingin Prof bisa memotivasi utamanya para peneliti-peneliti muda agar semangat peneliti agar bisa menjadi peneliti dunia seperti Prof Sugiarto. Monggo silakan. Ya, kita sebenarnya sudah mendedikasikan diri sebagai dosen. Dosen itu bukan hanya sekedar guru. Saya masih ingat sekali pesannya dosen saya dulu waktu kuliah di Denmark waktu itu, bahwa dosen adalah tugas dosen adalah creating dan transferring of knowledge. Bukan hanya sekedar transferring of knowledge yang sebenarnya itu peran dari guru, bahwa dosen adalah peneliti itu adalah sebuah keniscayaan. Nah, bahwa adik-adik dosen-dosen muda ya jalani kehidupan dosen ini. Dosen tidak hanya sekedar guru, dosen harus meneliti. Dengan meneliti kita bisa membuka cakrawala keilmuan dan knowledge baru, dan ilmu dan pengetahuan baru itulah nanti yang akan kita kembangkan menjadi teknologi-teknologi baru, dan juga kita diseminasi kepada khalayak sehingga nanti temuan-temuan yang kita dapatkan itu bisa dikembangkan lebih lanjut oleh apakah oleh tim kita sendiri ataupun oleh tim peneliti di luar sana. Oke, luar biasa. Nah, ini yang bisa saya tangkap dari Prof Sugiarto ini, apa yang beliau temukan, apa yang beliau teliti ini pasti harus memiliki dampak besar untuk masyarakat. Betul ya Prof ya? Karena tentunya di sini ya kita belajar bagaimana apa yang kita temukan, apa yang kita teliti itu tidak hanya untuk menjadi kepuasan pribadi, tapi tentunya memiliki manfaat untuk khalayak banyak. Dari Prof Sugiarto kita bisa belajar banyak hal, Dips ya, utamanya bagaimana kita menjadi seorang peneliti, tentunya tidak hanya untuk kepuasan pribadi, tapi juga bermanfaat untuk masyarakat banyak. Untuk itu terima kasih kami ucapkan kepada Prof Sugiarto yang telah berkenan hadir memberikan kita banyak ilmu hari ini. Luar biasa. Terima kasih Prof, selamat melanjutkan tugas kembali. Terima kasih, Hanifah. Baik, dan tentunya di sini Dips, saya Hanifah Mailasari pamit, terus saksikan channel kami. Ikuti terus apa saja yang akan kita bahas di episode selanjutnya. Terima kasih.